Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara pengisian BKD pada akun Sister. Ya, pertama-tama kita buka halaman Sister. Ya, ini disesuaikan dengan Sister di kampusnya Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau saya menggunakan link ini karena ini link dari kampus saya, Sister, nama kampusnya, kemudian ac.id. Dia akan masuk seperti ini. Nah, kemudian login seperti biasa ya, dengan user dan passwordnya, kemudian login. Nah, untuk pengisian BKD Sister, Bapak Ibu bisa memilih menu layanan BKD. Nah, di sini. Nah, BKD Sister ini ya menjadi penting untuk semua dosen ya, baik yang belum serdos maupun yang sudah serdos. Bagi Bapak Ibu yang belum serdos, pengisian BKD Sister ini agar eligible untuk pemanggilan serdos. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah serdos ya, pengisian BKD Sister ini menjadi wajib karena untuk pencairan serdosnya ya. Di layanan BKD ini Bapak Ibu pilih rekap kegiatan. Di rekap kegiatan ini ada laporan BKD yang perlu kita isi ya. Di sini ada 4 yang muncul ya. Nah, ini saya sudah melakukan pengisian dan saya sudah simpan permanen. Kalau seperti ini berarti di 2021 genap saya sudah isi, 21 ganjil juga sudah isi, 2020 genap sudah isi. Nah, yang belum saya isi yang atas, 2022 ganjil. Nah, cara mengisinya bagaimana ya? Pilih atau klik ya, isi laporan kinerja. Nah, di sini muncul bidang-bidang atau menu-menu pengisiannya ya. Perhatikan tanggal-tanggal penting. Ini penarikan kinerja 18 Agustus sampai 28 Februari ya. Ini penarikan kinerja periodenya nih ya. Jadi Bapak Ibu kinerjanya ya dilihat dari yang bulan ini Agustus sampai Februari. Jadi semua kegiatan ya di periode ini bisa dimasukkan. Di luar itu atau di sebelum atau di sesudah ini tidak bisa dimasukkan. Nah, maka itu perhatikan nanti ya untuk penelitian, PKM, ya penunjang seterusnya. Nah, ini periode pengisiannya ya, perhatikan juga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewat waktu pengisiannya. Ini bakalan tidak bisa di-input sama kita. Kemudian periode penilaian. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah di biodata ini tidak perlu kita edit lagi atau kita rubah lagi ya. Kalau ada perubahan ya silakan, tapi biasanya saya tidak isi lagi. Kemudian pilih pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini dia sudah sinkron dengan laporan feeder. Jadi Bapak Ibu apabila di pelaksanaan pendidikan ini belum muncul mata kuliah yang pernah kita ajar ya, ini coba hubungi bagian admin kampus yang terkait dengan feeder ya. Ini ada ajar, kemudian bagi Bapak Ibu yang punya bimbingan juga masuk di bagian pendidikan sini ya, ada bimbingan. Jadi, oke, saya contohkan untuk latihan ini di bagian pengajaran saja ya. Yang dilakukan di sini adalah perhatikan di sini belum ada bukti kinerja. Jadi Bapak Ibu melampirkan bukti kinerjanya ya, mengajar mata kuliah apa, kemudian buktikan berkas-berkasnya ya. Caranya klik saja di sini ya. Biasanya untuk pengajaran ini surat tugas mengajar, SK mengajar, kemudian absensi ya, nilai ya, karena ini laporan ya akhir ya, berarti sudah ada nilai, sudah ada absensi yang sudah ditandatangani. Dibuat dalam satu file kemudian diupload di sini. Klik ya, kemudian nama filenya ya, surat tugas mengajar misal. Di sini juga boleh
isi juga surat tugas pengajar. Ini jenis dokumennya ya, surat tugas, ada surat tugas, kemudian tautan. Nah, untuk sister kali ini berbeda memang dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita upload dokumen, kalau ini tautan dokumen. Jadi Bapak Ibu, file yang tadi ya, SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi, nilai, ini sudah diupload di Google Drive ya, kemudian linknya masukkan sini. Kalau sudah simpan ya, oke, kalau sudah disimpan dia akan masuk di file di dalam sini. Nanti dia warnanya sudah hijau. Begitu juga untuk yang bawahnya ya, yang kedua dan ketiga di upload seperti tadi ya. Ini gimana kalau sama? Sama nggak apa-apa, Bapak Ibu langsung saja di upload file yang tadi ya. Biasanya kan surat tugas kalian tuh ada tapi di upload masing-masing. Nah, kemudian ini statusnya selesai ya. Jadi kalau biasanya pengajaran ya, ini kita range saja. Biasanya saya untuk pengajaran ya 9 SKS ya, pokoknya jangan lewat antara 12 sampai 16 SKS untuk keseluruhan. Biasanya saya sambil perhatikan di kesimpulannya ya, nanti kita bahas nih di kesimpulan ini. Nah, saya biasanya perhatikan di sini, mungkin ada ketentuan nih, minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Tapi untuk ke semua jenis kinerja, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang ya. Kemudian perhatikan ini juga. Oke, itu untuk yang pendidikan, pelaksanaan pendidikan. Kita lanjut ke pelaksanaan penelitian. Nah, di pelaksanaan penelitian ini ya, ini adalah jurnal yang pernah kita terbitkan di periode yang ini, Agustus sampai Februari ya. Apabila belum ada, Bapak Ibu tinggal tarik kinerja dari portofolio ya. Nah, apabila tidak ada juga ya, Bapak Ibu bisa ya, ini pastikan Bapak Ibu punya jurnal di periode itu ya. Kalau ada tapi ternyata pas ditarik kinerja tidak muncul, Bapak Ibu bisa tambahkan. Klik situ, kemudian dia akan masuk ke bagian ini dia ya, bagian sini ya. Kita lihat periode-periodenya ya, tadi tanggal berapa gitu. Kita impor dari Sinta, silakan saja kalau memang ini proses ya, biar muncul. Nah, ini menunggu prosesnya. Nah, sudah. Apabila sudah, tinggal dipilih saja mana dokumen yang masuk aksi. Kita tinggal impor atau abaikan ya. Pilih mana jurnal yang memang masuk di periode itu, kemudian kita mau klaim ya, bisa impor ya ini atau abaikan ya, timpa portofolio dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke publikasi ya. Kita kembali lagi ke publikasi, kemudian kembali lagi ke bagian tadi saja. Saya ingin kembali ke menu penelitian. Jadi begitu Bapak Ibu, cara menambahkannya bisa diimpor atau bisa juga tambah manual ya. Di bagian penelitian tadi, saya ulang, pelaksanaan penelitian ya, kemudian di bagian A-nya menghasilkan karya ilmiah, tadi kita pilih pelaksanaan penelitian publikasi karya ya, begitu. Bila sudah ada, tinggal di
lanjutkan di tahap berikutnya, pelaksanaan pengabdian. Nah, di pelaksanaan pengabdian ini pengabdian yang pernah kita lakukan di periode yang sini ya, sama seperti tadi Agustus sampai Februari ya, tinggal kita tambahkan saja ya, caranya sama. Berarti untuk pengabdian surat tugas dari LPPM, kemudian sertifikat. Di penunjang juga sama ya, di penunjang ini adalah kita mengikuti pertemuan ilmiah, bisa masuk sini, ada surat tugas dan sertifikat, kemudian juga menjadi anggota dalam suatu panitia, ya, menjadi anggota profesi, silakan bisa dimasukkan di sini, ya, yang organisasi profesi, ya, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk di kewajiban khusus lektor atau yang masih asisten ahli, berarti kewajiban khusus asisten ahli, ya, ini ada ketentuannya. Ya, kita bisa klaim mana ya, tinggal dibuktikan ya. Ini biasanya sudah otomatis ini karena dia berlaku ya, ini 3 tahun dari pertama kali terbit, jadi dia dihitung terus ya. Oke, kemudian masuk ke kesimpulan yang terakhir. Nah, di kesimpulan ini perhatikan ibu-ibu, bapak ibu ya, di penelitian nanti tidak boleh kosong, kemudian pengabdian juga tidak boleh kosong. Perhatikan syarat-syarat ini. Kemudian pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian ya, minimal 9 SKS. Jadi ditambahkan nih, pendidikan dan penelitian ini minimal 9 SKS. Jadi kalau di pendidikan saya 5 ya, ini tinggal ditambahkan saja. Untuk yang penelitiannya berarti saya tidak boleh kurang dari 9 SKS. Kemudian ini tidak boleh kosong dan seterusnya. Yang lagi kita perhatikan 12 sampai 16 SKS minimal ya, nggak boleh lebih dari 16 SKS, dia akan merah seperti ini, tidak memenuhi syarat. Kurang dari 12 SKS juga dia akan merah seperti ini gitu ya. Ini juga perhatikan di sini. Oke, kalau sudah, simpan permanen ya, tapi jangan disimpan permanen dulu kalau belum memenuhi syarat ya, terutama di bagian sini ya. Kalau untuk yang bagian kewajiban khusus lektor atau AA ini biasanya dinilai dulu sama asesornya, kemudian baru dia akan berubah menjadi memenuhi ketentuan. Oke, baik, terima kasih. Itu penjelasan saya tentang pengisian BKD Sister. Apabila ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.